Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Halari, NIM 2018 1011 0311 585. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian haki atau hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual disingkat haki atau akronim haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Fungsi haki. Pembuatan inovasi dalam penciptaan hak cipta tidaklah mudah, butuh waktu yang lama, pemikiran dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat melindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Berikut ini fungsi dari haki. Yang pertama, melindungi hasil karya dan pencipta serta nilai ekonomis yang ada dalam penciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Yang ketiga, menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Prinsip haki ada 3. Yang pertama, prinsip ekonomi. Hak kekayaan intelektual memiliki prinsip ekonomi, yaitu hak yang diperoleh karena adanya kegiatan kreatif dari pikiran manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Oleh sebab itu, hakim memiliki dapat mendatangkan keuntungan. Yang kedua, prinsip keadilan. Hakim memiliki prinsip keadilan karena mempunyai wewenang untuk melindungi hak pencipta atas karyanya, sehingga memiliki kekuasaan terhadap penggunaan karyanya. Orang lain tidak akan bisa memanfaatkan karya secara ekonomi tanpa izin pencipta. Yang ketiga, prinsip sosial. Hakim memiliki prinsip sosial karena mengatur kepentingan manusia dan hubungan antar manusia. Hakim mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat umum. Selanjutnya, jenis-jenis haki. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Karya ciptaan yang dilindungi oleh haki adalah karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik dalam lingkungan industri berikut perlindungannya. Perusahaan wajib mendaftarkan produk mereka untuk melindungi perusahaan dari plagiarisme. Dengan demikian, kompetitor atau pihak tak bertanggung jawab lain tidak mudah untuk menipu atau mencuri desain produk perusahaan. Terus yang ketiga, paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau sekelompok orang yang telah menemukan suatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Penemuan yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Contoh hak paten adalah penemuan mengenai hasil produksi. Yang keempat, merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun dalam sebuah kombinasi untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Ada beberapa klasifikasi merek dalam dunia bisnis, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan hak atas merek. Yang kelima, desain industri. Desain industri merupakan suatu karya mengenai bentuk,
Komposisi warna dan garis yang dipadukan menjadi satu untuk memberikan kesan estetis pada suatu barang. Dengan kata lain, desain industri merupakan desain produk dan kemasan produk. Selanjutnya, rahasia dagang. Sesuai namanya, rahasia dagang berarti bersifat rahasia atau tidak untuk konsumsi publik. Rahasia dagang merupakan informasi terkait teknologi atau bisnis yang memiliki ekonomi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, rahasia dagang selalu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Terus selanjutnya, desain tata letak sirkuit Badung. Sirkuit Badung merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang dalamnya tersusun oleh berbagai elemen. Elemen-elemen pembentuk tersebut saling terintegrasi, berkaitan, dan dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu biasa digunakan pada alat-alat elektronik seperti TV, remote AC, dan sebagainya. Indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan haki untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Kombinasi alam, manusia, dan kebiasaan manusia akan menghasilkan produk tertentu. Contoh dari indikasi geografis adalah makanan khas suatu negara. Terus yang terakhir, dasar hukum haki. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional ada 4. Pertama, Berne Convention 1883, hak cipta. B. Paris Convention 1886, paten, merek, desain, industri. C. Perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade, highlight aspect of intellectual property right. WTO 1994. D. Dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPPT, Madrid Protokol, dan PCT. Yang kedua, Undang-Undang Nasional. Pertama, A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit Badung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta.